Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Sore, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Oke, hari ini untuk Pak Bintang tidak dapat hadir ya karena ada pekerjaan lain begitu. Nah, hari ini kita akan membahas terkait bisnis plan yang nanti bisa berguna bagi teman-teman semua. Nah, untuk tugas yang kemarin gitu ya, bagi yang belum mengumpulkan, segera mengumpulkan begitu karena hari Sabtu mungkin akan bertemu dengan Pak Bintang kembali dan akan direview seperti itu. Oke, untuk hari ini nanti akan ada penugasan juga. Oke, eh, ini adalah materi bisnis model Canvas ya atau BMC. Mungkin dari teman-teman sudah ada yang pernah dengar gitu. Kalau misalkan sudah ada, kita belajar kembali. Yang belum pernah tahu tentang bisnis plan bisa dicermati ya. Oke, jadi untuk model bisnis itu adalah cerita mengenai bagaimana perusahaan kita itu beroperasi, perusahaan atau usaha kita ya. Jadi untuk model bisnis sendiri itu menjawab 4 pertanyaan besar gitu, seperti siapa pelanggan kita, nilai apa dari nilai apa yang ada di usaha kita gitu ya. Terus bagaimana kita mendapatkan keuntungan dari bisnis kita dan logika apa yang kita pakai dalam bisnis kita. Oke, jadi ini adalah salah satu contoh dari perbandingan antara dua hotel. Nah, yang sebelah kiri itu adalah contoh hotel dari The Trans Luxury Hotel Bandung. Untuk yang sebelah kanan itu contoh hotel Ibis ya, Ibis Transdio. Nah, untuk yang sebelah kiri, sebelah untuk kedua hotel ini, mereka itu menggunakan strategi bisnis yang berbeda, begitu ya. Untuk yang hotel luxury itu, dia itu lebih menampilkan kemewahan dalam usahanya. Itu jadi dia memang target pasarnya adalah orang yang memang ekonominya di atas gitu ya. Dan untuk yang Ibis Bandung ini, dia em, apa memberikan pelayanan yang baik dalam ranah yang dalam range yang standar gitu dan mereka targetnya itu memang masyarakat yang tidak menengah ke atas seperti yang luxury begitu. Nah, mereka berdua ini sama-sama hotel yang bisa dibilang sukses ya karena keduanya meskipun dengan strategi yang berbeda, mereka tetap bisa mendapatkan pelanggan yang baik. Nah, begitu ya teman-teman juga harus bisa Iklan juga. menentukan untuk strategi bisnisnya masing-masing. Nah, kemudian untuk bisnis model Canvas itu menjadi sebuah strategi Halo. manajemen yang disusun untuk menjabarkan ide dan juga konsep sebuah bisnis ke dalam bentuk visual. Untuk sederhananya, definisi bisnis model Canvas itu kerangka manajemen untuk mempermudah dalam melihat gambaran ide bisnis dan juga realisasinya secara cepat gitu. Oke. Nah, ini adalah contoh dari 9 elemen BMC. Ya, untuk yang pertama di sini eh, ini adalah bagian customer segment gitu. Jadi kita harus menentukan ya dalam bisnis kita harus menentukan siapa yang akan menjadi customer kita atau siapa yang akan menjadi konsumen kita seperti itu. Gitu. Kalau misalkan contoh nih saya jualan jualan bisnis makanan gitu ya. Apakah makanan saya itu bisa dikonsumsi oleh semua halayak gitu atau semua kalangan umur begitu ataukah makanan saya cuman mungkin target saya adalah remaja begitu atau mungkin target saya hanya ibu hamil seperti itu. Nah, itu kan berbeda-beda ya tergantung dari jenis usaha usaha teman-teman seperti itu. Nah, di bagian customer segment ini teman-teman harus tahu nih target teman-teman itu dalam berwirausaha siapa, yang akan menjadi konsumen itu siapa seperti itu. Kemudian yang kedua, ini adalah value proposition. Jadi bagian value proposition itu teman-teman harus tahu nilai lebih dari produk teman-teman itu apa.
Jadi misalkan, saya jualan makanan dan value proposition dari produk saya adalah misalkan kejunya yang, kejunya yang unik atau kejunya yang tidak dapat ditemui di mana-mana gitu ya, memiliki citra rasa yang khas gitu. Nah, itu menjadi value yang lebih daripada produk-produk yang lain gitu. Nah, mungkin, misalkan jualan kaos seperti itu ya. Nah, teman-teman harus tahu value yang, menjadi, eee, penting dalam produk teman-teman itu apa. Seperti misalkan kaosnya, eee, untuk temanya itu unik gitu, atau memang temanya itu hanya terbatas, jadi kan tidak banyak orang bisa meniru produk kalian dan, para pengunjung juga pasti akan, order secara terus-terusan gitu kalau memang produk kalian itu mempunyai value yang tinggi. Untuk yang ketiga, itu adalah channel. Jadi, untuk channel ini kita harus tahu ya, kita harus menyediakan di mana, konsumen itu bisa mengetahui produk kita, gitu. Apakah dari marketplace, ataukah dari website, ataukah dari Instagram, atau sosial media yang lain, ataukah dari TikTok dan lain-lainnya, begitu ya. Jadi kita harus menyediakan channel gitu dan kita harus, tentukan di mana produk kita akan dipromosikan atau akan dipasarkan atau akan dijual, seperti itu. Nah, yang keempat ini adalah customer relationship. Jadi untuk customer relationship itu, bagaimana caranya kita menjaga hubungan kita dengan pelanggan gitu ya. Nah, supaya pelanggan itu, nggak hanya order sekali aja gitu dan dapat dipastikan bahwa mereka akan order lebih dari 2 kali, 3 kali, dan bahkan secara terus-menerus gitu. Karena kita bisa menjaga hubungan kita dengan customer kita secara baik. Nah, di bagian customer relations ini, teman-teman banyak yang dapat dilakukan seperti, contohnya itu misalkan teman-teman, mengadakan diskon buy one get one seperti itu, atau diskon hari ibu seperti itu atau, diskon-diskon yang lain. Dan itu adalah salah satu cara kita menjaga hubungan dengan customer kita. Dan contoh lainnya, misalkan ketika teman-teman itu, eee, ketika ada yang chat begitu ya, teman-teman merespon dengan cepat. Nah, itu juga contoh dari, menjaga hubungan baik dengan customer. Kemudian selanjutnya yang nomor 5 itu adalah revenue model. Nah, untuk revenue model ini kita harus mengetahui profit yang kita dapatkan itu dari mana aja gitu. Apakah hanya dari produk yang kita jual ataukah dari mungkin untuk selain produk utama teman-teman juga jual merchandise seperti itu, aksesoris-aksesoris ataupun hal-hal yang lain atau didapat dari jasa pengiriman seperti itu ya. Nah, itu teman-teman harus tentukan begitu, apakah profit itu hanya didapatkan dari produk utama atau seperti apa. Nah, kemudian untuk yang keenam adalah resource. Nah, untuk resource itu kita harus mengetahui infrastruktur apa saja yang akan kita pakai dalam usaha kita gitu. Misalkan teman-teman ada yang jualan, distro baju seperti itu, berarti kan untuk alatnya mungkin mesin jahit begitu, ataukah yang lain gitu ya. Intinya alat-alat apa saja yang akan kita pakai dalam usaha kita. Selanjutnya untuk yang ketujuh, aktivitas ya. Untuk aktivitas itu aktivitas yang dimaksud adalah aktivitas dalam proses wirausaha. Jadi teman-teman dari proses produksi sampai dengan pemasaran, sampai produk teman-teman itu sampai di tangan customer ya. Kalau misalkan teman-teman, misalkan produknya itu tidak buat sendiri, misalkan jadi reseller, jadi teman-teman jelasin, proses pas mengambil produk dari, suppliernya seperti apa, begitu. Nah, teman-teman tahu nih aktivitas yang akan dilakukan dalam usahanya itu seperti apa. Kemudian untuk yang kedelapan ini adalah key partner. Jadi kita harus mengetahui siapa saja yang akan menjadi supplier kita, begitu. Siapa saja yang akan menjadi investor kita, seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman di-list gitu ya, misalkan, jualan baju berarti kayak toko kain, seperti itu. Nah, untuk investornya mungkin dari teman atau dari orang tua atau seperti apa. Nah, untuk yang kesembilan ini adalah cost structure. Nah, cost structure itu apa saja yang akan kita bayar gitu ya dalam usaha kita gitu. Jadi, teman-teman di bagian ini kalau bisa merinci secara detail itu lebih baik gitu.
Nah, eh untuk cost structure itu biasanya ini perhitungan modalnya ya, perhitungan modalnya. Jadi untuk di bagian ini itu biasanya ada perhitungan modal, kemudian ada juga penggajian. Jadi apa saja sih yang harus dikeluarkan gitu untuk bisnisnya itu bisa continue. Nah, ada penggajian juga itu harus masuk, jangan dilupakan kalau memang memang ada karyawannya begitu ya. Terus jangan lupa untuk pengeluaran seperti listrik, kemudian bensin seperti itu harus menjadi bagian dari cost structure juga. Karena banyak juga orang yang sering melupakan hal-hal kecil seperti itu, yang padahal itu kalau misalkan diperhitungkan eh, lumayan juga gitu dalam pengeluarannya. Oke, nah jadi teman-teman, bagi yang belum memiliki bisnis, hal-hal seperti ini itu sangat penting ya, 9 elemen ini. Dan bagi yang sudah punya bisnis, itu coba juga eh, mapping seperti ini karena nanti teman-teman akan lebih terstruktur dalam menjalankan usahanya. Nah, ini contoh ya, contoh BMC dari Oxford itu seperti penjual apa kayak thematic football jacket gitu, kayak jaket apa sepak bola seperti itu ya. Nah, kita coba review di sini dia di bagian customer segment ya. Di bagian customer segment itu dia menentukan bahwa eh, konsumennya atau target pasarnya itu dia itu di mid mid sampai end customer. Jadi mungkin remaja sampai dewasa ya gitu. Nah, terus dia spesifikasikan lagi itu lebih detail yang people dari umur 17 sampai 30 tahun begitu. Nah, terus dia juga tentukan bahwa yang menjadi customer-nya itu football fan, jadi penggemar sepak bola, dan atau juga member dari football fans club seperti itu. Nah, teman-teman, kalau nanti menentukan bagian ini, teman-teman juga harus menentukan sedetail ini gitu. Jadi jangan cuman semua kalangan umur seperti itu. Kalau memang eh, seperti itu bisa didetailkan lagi ya. Jadi lebih yang sebenarnya yang dituju siapa sih seperti itu. Nah, kemudian untuk yang value proposition-nya itu dia dia di bisnis ini tuh dia menentukan bahwa jaketnya itu tematik ya. Tematik jadi eh, tidak seperti di toko-toko lain gitu. Nah, terus dia juga bilang bahwa produknya itu unik dan eksklusif dan itu hanya eh, itu kayak collectible item jadi kayak bakal kayak limited edition bisa dikatakan seperti itu. Dan nah, untuk yang selanjutnya dia juga bilang bahwa eksklusif itemnya itu only made one time, jadi kayak hanya diproduksi dalam satu waktu. Nah, kemudian di bagian channel, dia bilang bahwa produknya atau tokonya itu ada di online direct selling. Ya. Jadi dia ada di website ya. Dia memakai website dan sosial media. Kemudian ada juga reseller. Kemudian dia pakai Facebook fans page. Kemudian ada juga dia bergabung di football club community gitu. Nah, untuk yang customer relationship itu dia bilang caranya dia menjaga dengan customernya itu dia selalu berkoneksi di sosial media seperti Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, dan lain. Kemudian dia juga selalu menjaga bahwa dia selalu fast respon dari telepon ataupun SMS. Nah, selanjutnya untuk yang bagian revenue stream itu dia mendapatkan pendapatan itu hanya dari keuntungan penjualannya gitu. Nah, selanjutnya di bagian key activities itu dia aktivitasnya itu yang pertama dia mendevelop ya, mendevelop website dan sosial media untuk tokonya. Kemudian dia mendesain jaketnya itu, kemudian dia menjual dari sosial media dan akhirnya dia produksi ke vendor seperti itu. Nah, setelah itu untuk yang carry source itu dia sumber dayanya itu dari ada dua nih, ada dari human dan equipment. Nah, human itu kan dari manusia, jadi dia memakai jasa admin, desainer dan vendor. Kemudian untuk peralatan itu dia memakai
komputer dan internet, serta handphonenya. Nah, untuk key partner, dia memiliki partner itu ada vendor, reseller, dan shipping service gitu, seperti jasa pengiriman. Untuk cost structure itu, dia plotting di sini ada admin dan ada penggajian admin dan marketing. Kemudian di sini juga ada pengeluaran untuk produksi dan transportasi, dan yang ketiga itu pengeluaran untuk internet dan listrik. Begitu. Nah, jadi teman-teman nanti bisa dicoba untuk mapping BMC ya, sesuai dengan bisnisnya masing-masing. Oke, sebelum lanjut ke materi yang kedua, apakah ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya, nah, kalau misalkan belum punya bisnis ya, kalau misalkan belum punya bisnis, BMC-nya seperti apa gitu. Nah, perlu diketahui ya teman-teman bahwa di course ini itu kita harus mempunyai bisnis gitu. Dari pertemuan hari ini gitu nanti akan saya berikan tabel omset yang mana teman-teman itu harus mengisikan omsetnya setiap hari sampai dengan pertemuan akhir. Nah, solusi bagi teman-teman yang belum punya bisnis itu bisa direncanakan dari sekarang. Jadi teman-teman akan bisnis apa sih gitu? Ataukah nanti akan menjadi reseller atau membangun bisnis sendiri? Ya, jadi bagi yang sudah punya bisnis, BMC-nya bisa pakai bisnis yang sudah berjalan. Bagi yang belum, ini menjadi langkah awal bagi kalian untuk menentukan bisnis yang akan kalian jalani. Nah, untuk selanjutnya pertanyaan dari Yulianti Trisavitri ya. Untuk Yulianti, value proposition apakah seperti keunggulan usahanya? Eh, bisa dikatakan seperti itu, tapi untuk spesifiknya itu lebih ke keunggulan dari produk kamu, begitu ya. Nah, jadi kayak misalkan kamu jualan kopi, jadi kopi yang kamu jual itu bedanya dengan kopi lain itu seperti apa gitu kan? Kopi banyak ya dan harganya itu juga berbagai macam gitu. Gitu. Jadi kamu bisa Izin menentukan. bertanya, Kak, Hmm. kalau bisnisnya bentuknya jasa, itu jadi gimana bikin BMC-nya? Kalau bisnisnya bentuknya jasa, misalkan jasa apa? Misalnya graphic designer gitu. Kalau misalkan graphic designer kan berarti dia memang jasa tapi produknya kan pasti ada produknya kan. Tetap pengisiannya Kalau sesuai dengan misalnya, elemen ini aja sih gitu. Jadi misalkan kalau seperti itu ya mungkin untuk value proposition-nya lebih ke jasa yang kalian tawarkan itu nilai keunggulannya seperti apa gitu. kalau misalnya di revenue modelnya berarti bukan profit ya. Mm-mm. Berarti ya misalkan eh, ya dari jasa itu sih, dari kayak satu satu jasanya itu seperti apa gitu. Jadi revenue modelnya tuh apa aja yang kita dapetin gitu dari bisnisnya ya. Mm-mm. Nanda dia ya yang sudah punya bisnis tapi bergabung dengan orang tua boleh begitu. Eh, Kalau misalkan bisnisnya bergabung dengan orang tua boleh, tapi dengan catatan kalian memang benar-benar membantu ya. Jadi kayak memang eh, membantu untuk mengurus gitu. Jadi bukan hanya oh orang tua bisnis nih, terus kalian masukin omsetnya gitu aja tanpa padahal sebenarnya kalian nggak se apa membantu gitu gitu loh.
Untuk pertanyaan dari Yulianti Trisafitri. Jika kita belum mempunyai usaha, kita harus merencanakan usaha apa yang akan kita dirikan dengan menggunakan 9 elemen PMC tersebut. Iya, betul. Dan jika kita sudah membuatnya, apakah kita harus menjalankan usaha tersebut, Kak? Iya, betul. Betul. Karena nanti setelah pertemuan hari ini, nanti akan disediakan tabel omset ya. Jadi tabel omset itu harus teman-teman isi di setiap hari Sabtu, begitu. Gitu. Untuk eh, teman-teman ya, kalau misalkan nih ada pertanyaan ya, biasanya banyak yang saya menanyakan terkait saya nggak punya modal Kak seperti itu. Nah, teman-teman jangan terpaku dengan apa ya, dengan produk yang mungkin membutuhkan banyak modal besar, tapi kalian kan bisa menjual apapun itu, begitu ya. Seperti contoh dari kemarin juga teman-teman itu ada juga yang menjual buku digital seperti itu. Itu bisa dimanfaatkan ya. Jadi menjual buku digital itu kan tidak ada modalnya dan itu pun mereka menjualnya dengan harga yang bervariasi seperti itu. Nah, kalian juga eh, bisa jadi mungkin reseller yang hanya memindahkan barang gitu. Jadi tidak tidak hanya tidak tidak harus stok seperti itu ya. Nah, itu kayak banyak sekali caranya gitu. Dan kalian juga bisa menjual apapun. Ini tidak terpaku dengan jurusan kalian masing-masing gitu. Nah, nanti ketika eh, di tabel omset itu nanti akan menjadi acuan untuk penilaian kalian juga ya. Nah, karena dari tabel omset itu kan nanti dapat dilihat ya apakah kalian itu mendapatkan omset secara konsisten atau tidak gitu. Nah, kalau misalkan kalian eh, bolong gitu hanya satu atau dua dua tiga kali itu tidak masalah. Kalian bisa mengisikan itu dengan nol gitu. Jadi eh, untuk omset mungkin kalian mendapatkan omset 5.000, 10.000 atau berapapun itu kalian catat aja di tabel omset gitu. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, ada pertanyaan dari Eri Nadia Fauzia. Kalau misalkan satu hari nggak dapat omset bagaimana Kak? Jadi untuk perekapan omsetnya itu di setiap minggu di hari Sabtu ya, gitu. Jadi bukan satu hari kalian isi begitu, tapi setiap minggu. Oke, mungkin kita langsung lanjut ya ke materi yang kedua. Tuh, untuk slide-nya sudah berganti ya teman-teman. Dan pertanyaan dari Yulianti Trisapitri, apakah omset dari usaha kita harus besar atau jika masih dengan nominal kecil tidak apa-apa, Kak? Jadi kalau omsetnya itu berapapun yang kalian dapat, tetap silahkan ditulis di tabel omset. Gitu. Nah, oke. Jadi untuk materi selanjutnya adalah tabel omset. Nah, jadi sebenarnya tabel omset itu apa sih gitu ya? Tabel omset itu berisi data omset siswa atau mahasiswa selama kurun waktu tertentu yang memang sudah ditentukan dan dilengkapi dengan target yang sudah mereka tetapkan. Tabel ini dibuat di Excel ataupun spreadsheet, begitu ya. Nah, teman-teman sebelum
tadi course ini, teman-teman masih ingat tidak bahwa waktu itu menandatangani sebuah dokumen. Nah, itu sebenarnya tujuan utamanya adalah teman-teman bisa konsisten dalam menghasilkan omset ya, dan mengikuti course ini begitu. Nah, manfaat sendiri dari tabel omset itu yang pertama memudahkan guru ataupun dosen untuk memberikan penilaian dan memantau omset siswa. Nah, yang kedua, memacu semangat siswa untuk mendapatkan omset yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga itu memudahkan kita, ya sebagai pengusaha tentunya, untuk menganalisa omset bulanan secara digital, begitu ya. Nah, ini adalah contoh beberapa tabel omset di beberapa kampus yang memang sudah pernah kita jalani. Nah, ini contoh dari mahasiswa yang ada di Politeknik Fiksi Ganesha. Nah, jadi untuk tabel omsetnya nanti kurang lebih sama seperti ini. Jadi teman-teman nanti di sini ada nama kalian, kemudian kontrak. Nah, kontrak itu kita sepakati di 2.500.000, yaitu setara dengan level 1 AQRF Technopreneur ya. Jadi untuk level 1 itu ada di angka 2.500.000. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman bertanya, bagaimana Kak kalau misalnya nanti kita di akhir tidak bisa mencapai kontrak tersebut, begitu ya. Nah, itu tidak apa-apa gitu, karena tapi tentunya teman-teman yang bisa mencapai sampai lebih dari 2.500.000 pasti akan mendapatkan nilai yang lebih baik gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak bisa mencapai sampai dengan 2.500.000 itu tidak apa-apa, asalkan teman-teman mengisi omsetnya itu secara konsisten gitu. Karena itu akan masuk juga ke dalam eh, penilaian kami begitu. Yang kemudian nanti di sini nih ya, ini adalah contoh dari pengisian omsetnya. Nah, ini jadi di sini nanti akan ada tanggal-tanggalnya gitu ya, di setiap 1 mingguan gitu. Nah, nanti kalian harus mengisi. Nah, perlu diperhatikan juga ya bahwa pengisian omsetnya itu tidak dijumlah dari minggu pertama, tapi kalian hanya merekap dalam 1 minggu itu gitu. Dalam 1 minggu itu kalian rekap omset yang kalian dapat berapa begitu. Dan itu tidak dijumlahkan dari minggu sebelumnya gitu. Nah, untuk penjumlahan nanti akan diakumulasikan di akhir ya oleh kami, oleh sistemnya itu. Oke, nah ini adalah contoh menganalisa dari omset dia menggunakan tabel omset ini gitu. Jadi ini dia mencoba membuat grafik dengan omset yang sudah dia dapatkan gitu ya. Nah, ini mengapa kita perlu menganalisa omset kita seperti ini? Karena dari sini kita dapat mengetahui kapan omset kita naik dan kapan turun. Nah, dari grafik ini kita juga bisa mengetahui ya eh, kenapa pada saat itu omset kita bisa naik dan kenapa bisa turun. Dan mungkin teman-teman eh, mencoba berbagai event seperti itu. Oh, mungkin dengan adanya event diskon beli satu gratis satu, omsetnya jadi bertambah banyak seperti itu. Terus mungkin, oh dengan teman-teman kekurangan stok ini ternyata omsetnya jadi turun dan lain sebagainya begitu. Untuk link tabel omsetnya nanti akan di-share ya, teman-teman. Untuk kontrak 2.500.000 itu sampai dengan pertemuan akhir ya. Untuk sekarang kan kita ada di pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga, jadi untuk 2.500.000 itu diakumulasikan setelah pertemuan ke-16. Jadi teman-teman masih punya banyak waktu untuk eh, mencoba ya, mencoba memenuhi kontrak seperti itu. Nah, mungkin ini akan saya contohkan yang lebih mirip. Nah, mungkin teman-teman yang pernah mengikuti course kami
ada beberapa yang sudah paham ya terkait konsep dari tabel omset ini begitu. Nah, ini adalah contoh dari tabel spreadsheet, tabel omset gitu. Nah, ini nanti saya nanti akan share link ini. Nah, ini tuh bisa diakses bersama dan teman-teman kalau memang punya omset gitu. eh Kalian itu tidak membuat tabel sendiri ya, tapi mengisikan omset kalian di tabel ini yang sudah dibuat bersama gitu. Jadi saya juga bisa mengetahui apa mengetahui apa perkembangan omset kalian seperti apa gitu. Nanti kita juga akan ada dibantu oleh Kak Takia dan juga Kak Rasya gitu. Jadi nanti di bagian depan itu akan ada daftar list dari sekolah kalian. Kemudian di sebelah kirinya itu kan ada kolom nomor ya. Jadi misalkan ini kita ingin melihat SMKN 2 Indramayu. Jadi untuk SMKN 2 Indramayu di sini kan nomor 20. Nah, teman-teman bisa mencari eh, di sheet-sheet sebelahnya, dicari nomor 20 begitu. Nah, kemudian nanti di halaman 20 ini kan tabel omset milik SMKN 2 Indramayu. Nah, di sini nanti akan kita berikannya. Jadi di sini akan ada kolom nomor, kemudian nama kalian, jenis usaha kalian, begitu. Nah, nanti untuk yang jenis usaha ini nanti kita kosongi, tapi teman-teman harus mengisi jenis usaha yang kalian jalani, seperti itu. Kemudian NIB ini nanti kalau misalkan belum punya bisa dikosongi terlebih dahulu, tapi jika sudah punya bisa diisi. Dan untuk kontrak omsetnya itu kita sesuaikan dengan level 1 AQRF yaitu 2.500.000. Kemudian nanti teman-teman mengisi juga omset selama 12 bulan terakhir itu berapa gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman punya silahkan diisi, kalau tidak punya silahkan dikosongi. Untuk selanjutnya nanti akan ada tanggal-tanggal seperti ini gitu ya. Tanggal seperti ini nanti teman-teman mengisi sesuai dengan tanggal tersebut. Nah, ini contoh dari tanggal 10 Februari eh terus ada lagi tanggal 17 Februari ya. Nah, jadi pada tanggal 17 Februari itu perhitungan omset dari tanggal 11 Februari sampai dengan 17 Februari. Itu omset kalian berapa gitu. Bukan penjumlahan dari minggu sebelumnya dan itu tidak dijumlahkan dari minggu sebelumnya ya, teman-teman gitu. Benar-benar pure omset selama 1 minggu di minggu itu kalian mendapatkan berapa gitu. Nah, teman-teman bisa mengisi nanti di tabel ini yang sudah dibagikan. Nah, ini juga berapapun ya yang kalian dapatkan gitu, silahkan diisikan di sini. Nah, tapi kalau misalkan kalian seperti ini nih contoh, jadi ini ada ya atas nama Sahzanan itu dia omsetnya kosong seperti itu. Nah, itu akan berdampak pada nilai akhir juga begitu teman-teman. Nah, nanti di tabel ini kalian akan dikelompokkan dengan instansinya masing-masing gitu. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Pengisian tabel dimulai dari kapan? Pengisian tabel itu dimulai dari hari besok Sabtu ya. Besok Sabtu kalian bisa mulai mengisi omset kalian. Nah, terus ada pertanyaan lagi nggak? Mohon ditunggu sebentar ya. Ini saya tuliskan tugas untuk hari ini, gitu. Nah, sembari menunggu, teman-teman bisa mengisi link presensi.
Kalau misalkan tidak punya bisnis ya, untuk course ini kalian diwajibkan untuk mempunyai bisnis. Gitu. eh untuk usahanya itu boleh dilakukan secara berkelompok, tapi perhitungan omsetnya tetap pribadi ya. Jadi misalkan Wafa dengan dua dua orang lainnya begitu, berarti kan bertiga. Nah, itu perhitungan omsetnya tetap Wafa berapa, terus misalkan Kezia berapa, seperti itu. Tidak boleh dikelompokkan. Tapi kalau misalkan teman-teman mau berjualan secara bersama-sama itu diizinkan. Oke, teman-teman sambil mengisi link presensi ya. Kak, mau tanya dong, Iya. kalau bisnisnya kita berarti bikin sendiri gitu, eh, belajar sendiri nanti diajarin dulu. Gimana? Iya, Bisnisnya kalau bikin saya kan sendiri. baru pengalaman pertama, ya Mm-mm. belum belum pernah bisnis gitu. Mm-mm. Jadi langsung aja mulai bisnisnya atau nanti diajarin dulu, dijelasin dulu caranya. Iya, untuk bisnisnya bisa langsung dimulai aja. Tapi kalau misalkan teman-teman ini tidak harus produk ya, bisa juga jasa gitu. Kalian bisa memasukkan omset itu dari jasa kalian. Jadi tidak harus produk gitu. Untuk tugas hari ini ya teman-teman. Jadi untuk tugas hari ini adalah yang pertama
Untuk deadline-nya besok Sabtu pukul 12. Nah, untuk tugas yang pertama itu teman-teman membuat dua video TikTok yang bertemakan video pertama itu tentang produk atau jasa yang dijual begitu. Kalau misalkan belum ada, berarti yang akan dijual begitu ya. Dan untuk yang video kedua itu tentang penjelasan program Golden Ticket yang sedang kalian ikuti saat ini. Nah, untuk tugas kedua, teman-teman silakan membuat bisnis model kanvas untuk usaha yang sudah atau akan berjalan. Begitu. Ada pertanyaan? Nanti akan dikirim di grup kita juga ya. Contoh tugas kedua. Nah, tugas kedua itu tadi BMC yang sudah dijelaskan. Nanti untuk materinya juga akan di-share. Gitu. Jadi teman-teman bisa melihat kembali eh, untuk contoh pembuatan BMC seperti apa. Tapi itu di Google juga sudah ada banyak gitu ya yang bisa teman-teman contoh begitu. Tapi itu disesuaikan dengan produk atau jasa yang sedang kalian jalani saat ini atau yang akan dijalani begitu. Kalau misalkan belum punya usaha, berarti usaha apa yang akan kalian jalankan gitu. Iya betul. Untuk tugas pertama itu nanti eh, dikumpulkan linknya aja ya. Linknya aja, jangan di private. Boleh, kalau memang teman-teman mau buat secara animasi boleh. Begitu. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Pertanyaan terkait videonya self-record begitu, Kak? Boleh. Untuk bentuk videonya dibebaskan ya. Entah itu kalian membuat dalam bentuk animasi ataupun self-record gitu. Jadi terserah kalian. Tapi jangan lupa diberikan ini apa buat semacam watermark gitu kayak copyright lah. Copyright bahwa itu adalah video kalian gitu. Oke, jangan lupa mengisi presensi ya teman-teman. Untuk deadline-nya, eh deadline-nya Sabtu jam 12. Oh iya, untuk BMC nanti aku berikan ini formatnya. Tapi teman-teman bisa apa mau dibuat sekreatif mungkin, pakai Canva juga boleh. Pakai apa aja boleh, asalkan ada 9 elemen itu dan bentuknya eh, bentuk apa? Bentuk susunannya sama ya seperti di template. Cuman kalian boleh kasihkan misalkan mau dikasih pita-pita atau dikasih warna apa itu terserah kalian. Deadline-nya cepet banget kan butuh pengeditan deadline. Untuk penguploadan video TikTok, apa kita harus menandai akun berhubungan tiket? Hmm, kalau kalau akun Golden Ticket itu nggak ada, tapi kalian cukup jelaskan aja sih tentang program ini begitu. Untuk pengeditan, jadi untuk videonya tidak usah terlalu yang lama-lama ya, cukup 1 menit atau bahkan kurang dari 1 menit itu nggak apa-apa gitu karena kan kalian buat video TikTok bukan YouTube gitu.
Oke, teman-teman bisa ya untuk kedua tugas ini. Jadi, diulang ya, untuk materi hari ini kita belajar terkait BMC atau Business Model Canvas. Dan kemudian yang kedua adalah materi terkait tabel omset. Gitu. Tabel omset bisa kalian isi mulai dari hari Sabtu. Nah, kemudian untuk pertemuan hari ini ada dua tugas yang perlu teman-teman kerjakan. Datanya hari Sabtu pukul 12. Tugas pertama, teman-teman membuat dua buah video TikTok begitu dengan tema yang sudah disebutkan, dan tugas kedua itu teman-teman membuat BMC sesuai dengan bisnis atau produk yang kalian jalankan begitu. Baik, teman-teman, apakah sudah cukup untuk hari ini? Kalau videonya Kalau videonya lewat YouTube, nggak apa-apa ya, Kak. Videonya itu tetap dari TikTok ya. Oke, teman-teman, tidak ada pertanyaan lagi. Jika tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita sampai dengan sekarang, gitu. Oke, teman-teman, terima kasih. Kak, maaf. Ada pertanyaan dari Nur Kholifiani, yaitu tugas satu video. Tugas pertama, video kedua itu apakah ada naskahnya atau tidak gitu ya. Untuk naskahnya tidak ada, tapi nanti untuk contoh flyernya nanti akan dikirim ya di grup kita. Berarti teman-teman bisa bisa dibuat sekreatif mungkin gitu dengan cara pembawaan kalian masing-masing. Iya, iya, untuk tugas pertama itu kan outputnya dua video. Nah, itu video pertama tentang usaha atau produk kalian atau jasa kalian. Kemudian yang video kedua itu tentang program Golden Ticket gitu. Cukup maksimal 1 menit aja. Lebih dari 1 menit lebih bagus gitu. Oke, teman-teman. Sudah tidak ada yang bertanya lagi. Oke, nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa dilanjutkan di WhatsApp grup kita ya. Nah, teman-teman, terima kasih bagi yang sudah bergabung. Eh, kita bertemu lagi di besok Sabtu seperti biasa jam 3 sore. Dan nanti teman-teman akan mengisi tabel offset dan nanti mungkin ada materi lanjutan dari Pak Bintang begitu. Baik, terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Baik, sama-sama.